talk about over their lattes. What's you listening to? I'm a driver. Something bold and brazen as... You've been my driver for every job since we met. You're the best in the business. Anyone I'd know? I hope not. I got a question, Doc. Why'd I believe phones over here heard the goddamn word you said? He ain't even listening. Jago nyetir mobil dan menyukai musik, itulah gambaran dari seorang pria bernama Miles dengan julukan Baby. Ia lebih senang dipanggil Baby ketimbang namanya. Film Baby Driver menceritakan tentang seorang supir yang terjebak dalam aksi perampokan bank. Berawal dari seorang pria bernama Baby, selama menjalani hidupnya ia menjadi supir para perampok bank. Baby melakukan pekerjaan itu setelah ia ketahuan mencuri mobil milik seorang bos perampok bernama Doc. Baby memiliki kebiasaan yang unik, di mana saat ia sedang menjalankan misi perampokan bank, ia selalu mendengarkan musik. Bukan tanpa alasan ia selalu mendengarkan musik, karena musiklah dapat membantu Baby untuk mendengar percakapan seseorang. Baby memiliki gangguan pendengaran di kupingnya, yang dimana kupingnya selalu berdenging bila tidak mendengarkan lagu. Dan oleh karena itulah, untuk mengatasi pendengarannya, ia selalu mendengarkan musik agar kupingnya tidak berdenging. Lalu alasan mengapa Baby memiliki penyakit tersebut dikarenakan ia mengalami kecelakaan bersama kedua orang tuanya semasa kecil. Sejak kecelakaan yang Baby alami, Baby kehilangan kedua orang tuanya, dan kini ia tinggal bersama ayah angkatnya yang lumpuh dan tidak bisa berbicara. Lalu, awal mula Baby bisa terjun menjadi supir perampok adalah ketika Baby ketahuan mencuri sebuah mobil milik bos perampok yang bernama Doc. Lalu untuk menebus kesalahannya, Doc meminta Baby menjadi supir untuk aksi perampokan yang akan dijalani. Doc selaku orang yang merekrut Baby menjadi supir, teragum-kagum dengan kemahiran yang dimiliki oleh Baby. Dengan Baby lah aksi perampokan berjalan dengan mulus, walaupun sempat dikejar-kejar oleh polisi. Kemudian pada suatu hari, Baby mampir ke tempat makan. Di tempat tersebut ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Deborah. Dari perkenalan tersebutlah Baby sering menemui Deborah dan mulai saling menyukai. Mereka berdua pun banyak menghabiskan waktu bersama. Suatu ketika, di saat hubungan mereka semakin dekat, Baby memberitahu pekerjaannya sebagai supir dan berjanji ke Deborah bila tugasnya telah selesai, ia ingin mengajak Deborah pergi makan malam di sebuah restoran. Lalu Baby menemui Doc untuk tugas terakhirnya sebagai supir perampok dan juga melunasi hutangnya kepada Doc yang ia sebabkan sewaktu ia mencuri mobilnya Doc. Di sana Baby bertemu dengan kru perampok yang terdiri dari 3 orang, yaitu Eddie, GD, dan Bates. Lalu Doc menjelaskan rencana mereka untuk merampok sebuah bank. Di saat Doc sedang menjelaskan rincian aksi perampokan, Baby terlihat sedang tidak mendengarkan penjelasan Doc. Ia terlihat sangat asik mendengarkan lagu yang ia dengar. Bates yang melihat itu pun tidak menyukai Baby yang seakan-akan menyepelekan pekerjaan. Bates khawatir Baby tidak mampu menjalankan misi perampokan yang akan mereka jalani. Namun walaupun begitu, Baby mampu mengerti apa yang diucapkan oleh Doc dan menjelaskan rencana perampokannya kembali kepada Bates. Start in the AM. We also have a diversion crew. They're gonna blow up a bread truck a ways away, keep the fuzz busy. Kemudian mereka pun memulai aksi perampokannya. Seperti biasa, Baby selalu menyalakan musiknya di tengah-tengah aksi perampokan. Setelah aksi perampokan selesai, mereka semua kabur dan kini tugasnya Baby untuk membawa mereka semua ke tempat aman. Sempat ada tentara mengejar mereka yang kabur. Namun dengan kemahiran dan kelihayan Baby dalam mengendarai mobil, mereka mampu lolos dari kejaran tentara tersebut. Kemudian mereka pun berganti mobil di tengah jalan untuk mengelabui polisi yang mengejar mereka. Setelah berhasil mengganti mobil, mereka segera ke tempat parkiran dan pergi dengan mobil yang berbeda lagi. Misi mereka pun akhirnya berhasil.
Setelah berhasil melakukan perampokan, Bates yang sedari awal curiga dengan tingkah laku Baby menanyakan ke Baby apa yang sebenarnya Baby sembunyikan. Namun Baby tidak mengatakan sepatah kata pun. Kemudian uang hasil rampokannya pun dibagi rata. Setelah itu Baby pun resmi menyelesaikan tugasnya dan hutangnya kepada Doc. Lalu Baby diperintahkan untuk terakhir kalinya oleh Doc untuk membuang mayatnya JD yang dibunuh oleh Bates. Dikarenakan sewaktu kejar-kejaran sama polisi, JD meninggalkan senjatanya. Bates yang tidak suka lantas membunuh JD. Baby pun pergi ke tempat pembuangan mobil untuk membuang mayatnya JD. Setelah itu Baby pun pulang ke rumah dan menaruh uang hasil rampokannya di bawah lantai rumahnya. Kemudian ayah angkatnya Baby yang bernama Joseph meminta Baby untuk bekerja di sebuah tempat pizza. Baby pun bekerja sebagai pengantar pizza setelah ia menyelesaikan pekerjaannya sebagai supir perampok. Setelah Baby bekerja sebagai kurir pizza, Baby merasakan ketenangan di dalam kehidupannya dan bebas menghitung uang hasil ia bekerja di tempat pizza di depan ayahnya. Karena sebelumnya ia selalu menyembunyikan uang hasil rampokannya di bawah lantai rumahnya dan merahasiakan pekerjaannya kepada ayah angkatnya. Lalu Baby pun yang telah berjanji kepada Deborah untuk mengajak makan malam pun menjemput Deborah. Mereka pun pergi ke sebuah restoran mewah. Di sana mereka merencanakan untuk pergi meninggalkan kota, memulai kehidupan baru. Namun di tengah-tengah kebahagiaan mereka, Doc datang menemui Baby dan mengajak Baby untuk menjalani misi perampokan lagi. Awalnya Baby menolak, namun Doc mengancam akan melukai Deborah jika Baby menolak ajakannya. Alhasil Baby pun bersedia bekerja lagi dengan Doc. Waitress girlfriend, she's cute. Let's keep it that way. Lalu di suatu pagi, Doc mengajak Baby dan keponakannya untuk memantau kantor pos yang merupakan tujuan perampokan selanjutnya. Di sana, Baby dan keponakannya ditugaskan untuk melihat-lihat ke dalam kantor pos dan menghitung jumlah CCTV, petugas keamanan, dan para pegawai. Lalu ketika Baby dan keponakan Doc sudah berada di dalam kantor pos, mereka bertemu dengan seorang pegawai wanita yang baik hati. Pegawai tersebut memberikan sebuah permen kepada keponakannya Doc. Kemudian setelah berhasil memantau kantor pos, Baby pun melaporkan hasil pantauannya kepada Doc. Lalu sebelum menjalani misi perampokan, Doc sudah menyiapkan bahan-bahan untuk merampok dan menyiapkan timnya yang terdiri dari Baby sebagai driver, Bates, Buddy, dan Darling. Mereka berdua adalah sepasang suami istri. Sebelum menjalani perampokan, Doc memerintahkan untuk mereka berempat membeli senjata ilegal di temannya yang berada di suatu tempat. Lalu mereka berempat pun menuju ke tempat tersebut. Setelah mereka bertemu dengan penjual senjatanya, Bates menyadari bahwa yang menjual senjata adalah anggota polisi. Bates yang curiga pun lantas melepaskan tembakan dan membunuh para polisi yang menjual senjata. Ketika semua polisi telah terbunuh, mereka berempat pun kabur meninggalkan tempat kejadian. Di perjalanan, Bates merasa lapar dan ingin mampir di sebuah tempat makan. Dan rupanya rumah makan yang ingin disinggahi adalah tempat kerjanya Deborah. Saat sudah sampai di tempat makan, Bates dengan kelakuan beringasnya ingin membunuh Deborah agar tidak membayar makanan yang telah dipesan. Namun Baby pun mencegahnya dan timbullah rasa curiga Bates terhadap Baby yang seakan-akan mengenali Deborah. Namun Baby membantahnya dan langsung meninggalkan tempat makan tersebut dan meninggalkan pesan ke Deborah untuk pergi meninggalkan kota pada jam 2 pagi. Baby berencana untuk kabur dalam misinya dan mengajak Deborah meninggalkan kota pada jam 2 pagi. Baby, you know that bitch? No. I got this. What's your problem? Kemudian mereka berempat pun kembali ke persembunyian mereka. Sesampainya di sana, Doc marah-marah dikarenakan ia telah mengetahui bahwa penjual senjatanya yang merupakan polisi telah terbunuh. Doc juga membatalkan misi perampokannya karena tidak ingin tertangkap oleh polisi. Namun Baby meyakinkan Doc untuk tetap melanjutkan misinya. Lalu Baby yang sudah membuat janji kepada Deborah untuk menjemputnya dan melarikan diri meninggalkan kota, ia pun segera kabur dari tempat persembunyian. Namun dirinya ketahuan oleh Bates dan Buddy. Bates dan Buddy pun menghentikan upaya Baby untuk melarikan diri dan mereka berdua menemukan rekaman suara yang dimiliki oleh Baby. Lantas Buddy dan Bates menyangka bahwa Baby adalah informannya polisi.
Baby pun diinterogasi terkait rekaman suara yang ia miliki. Di saat rekamannya diputar, Baby menjelaskan bahwa ia gemar merekam suara dan membuat lagu dari rekaman tersebut. Doc dan yang lainnya pun lantas percaya bahwa Baby bukanlah informannya polisi setelah menyalakan rekaman suara tersebut. This shit is bananas, dog. Kemudian keesokan harinya, misi perampokan pun dimulai. Darling, Buddy, dan juga Bates segera memasuki kantor pos yang akan dirampok. Dan Baby seperti biasa, ia selalu mendengarkan musik dan menunggu di dalam mobil. Di saat Baby menunggu, Baby melihat petugas kantor pos yang sebelumnya Baby temui, seorang wanita yang memberikan permen kepada keponakannya Doc. Di saat itu, Baby memberikan kode ke wanita tersebut untuk tidak masuk ke kantor pos. Dan tak lama, Buddy, Darling, dan Bates telah selesai merampok. Mereka memasuki mobil dan meminta Baby untuk segera pergi. Namun Baby yang sudah muak dengan pekerjaannya, ia pun menabrakkan mobilnya ke sebuah besi dan mengakibatkan Bates tewas di tempat. Let's go! Come on, baby. We gotta go. Setelah itu, Baby, Darling, dan Buddy melarikan diri dari kejaran polisi. Aksi perampokan mereka telah ketahuan, yang mengakibatkan Darling harus mati terkena tembakan dari polisi. Dan oleh karena itulah, Buddy menjadi marah terhadap Baby yang sengaja membuat aksi mereka ketahuan. Baby pun lantas langsung pergi meninggalkan Buddy yang sibuk menembaki polisi. Dalam pelariannya, Baby sempat mencuri mobil dari seorang wanita. Baby pun tidak lupa untuk memberikan tas milik wanita tersebut. Setelah itu, Baby pun pulang ke rumah dan menjemput ayah angkatnya. Lalu menelpon Deborah untuk menyiapkan diri kabur keluar kota. Kemudian Baby di tengah kejaran polisi, ia membawa ayah angkatnya ke panti jompo agar ayah angkatnya tidak terlibat dalam urusannya. Polisi yang mengejar sempat mengetahui keberadaan Baby, namun Baby berhasil melarikan diri dan meninggalkan ayah angkatnya di panti jompo. Setelah itu, Baby pergi ke tempat Deborah. Di sana, Baby melihat Buddy yang sudah menunggu Baby untuk membalaskan dendam atas kematian Darling. Karena ulah Baby lah, Darling tewas ditembak oleh polisi. Lalu Buddy mengeluarkan senjata untuk menembak Baby. Seketika, ada polisi yang mampir untuk buang air kecil. Dengan situasi tersebut, Buddy mengurungkan niatnya untuk menembak Buddy. Namun Baby mengambil kesempatan tersebut untuk menembak Buddy dan kabur membawa Deborah. Alhasil polisi yang mengetahui ada penembakan bergegas mengejar Baby yang kabur. Are you okay? Can you show me where you've been shot? Yeah. Fuck! Officer down. Shots fired. I repeat, shots fired at Bose Diner. Baby yang kabur bersama Deborah pergi ke persembunyian Doc. Di sana Baby meminta bantuan Doc untuk membantunya keluar kota. Doc pun bersedia untuk membantu Baby. Kemudian di sebuah parkiran mobil, saat Baby dan Doc ingin kabur, Buddy datang membawa mobil polisi dan langsung menabrak Doc hingga Doc tewas. Buddy datang untuk membalaskan dendamnya kepada Baby. Buddy masih merasa kesal lantaran wanita yang ia cintai mati akibat Baby tidak menjalani misi dengan baik. Buddy yang sangat ingin membunuh Baby terus memburu Baby kemanapun Baby kabur. Hingga di suatu momen, Baby berhasil mengalahkan Buddy dengan menembak Buddy ketika Buddy ingin memukul Deborah. Buddy pun terjatuh dari tempat parkiran dan ia langsung tewas ketika Baby pun pingsan setelah menembak Buddy. Setelah itu, Deborah membawa Baby yang pingsan ke perbatasan kota untuk kabur. Namun di tengah jalan, mereka berdua sudah dihadang oleh polisi. Baby yang sudah terbangun dari pingsannya pun menyerahkan diri ke polisi dan bilang ke polisi bahwa Deborah tidak ikut terkait dalam aksi kriminalnya. Deborah pun akhirnya dijadikan saksi saat di persidangan Baby. Di persidangan, ayah angkatnya Baby bersaksi bahwa Baby adalah orang yang baik. Tidak hanya ayah angkatnya Baby saja, petugas kantor pos
yang sewaktu kejadian bersaksi juga bahwa Baby adalah orang yang baik, dikarenakan pada saat perampokan terjadi, Baby melarang petugas tersebut untuk masuk ke kantor. Bukan hanya itu saja, ada seorang wanita juga yang mobilnya dicuri oleh Baby bersaksi juga. Pada sewaktu mobilnya dicuri, Baby mengembalikan tasnya yang ketinggalan di mobil. Setelah itu, Baby pun meminta maaf atas aksinya yang telah mencuri mobilnya. Wanita tersebut mengatakan bahwa Baby adalah orang yang baik. Lalu hakim pun memutuskan ke Baby bahwa Baby dijatuhi hukuman 25 tahun penjara dengan pembebasan bersyarat setelah 5 tahun. Subject to a parole hearing after 5 years served. Lalu Baby pun menjalani kesehariannya di dalam penjara sembari menunggu waktunya bebas. Di dalam penjara, Baby mendapat surat dari Deborah bahwa Deborah berjanji akan menunggu Baby bebas dari penjara, dan Deborah sudah menyiapkan perjalanan yang sudah direncanakan sebelumnya bersama Baby. Kemudian Baby pun bebas dan Deborah pun sudah menunggu Baby untuk melakukan perjalanan jauh, dan kisahnya pun telah selesai. Baby yang merupakan orang yang baik harus terjun ke dalam aksi kriminal yang berbahaya karena ulahnya yang mencuri mobil. Oleh karena itulah, jagalah sikap dan jangan mencuri agar tidak terjebak seperti Baby. Sekian dari Gamapra, sampai jumpa di video alur film yang lainnya.